Astagfirullahaladzim, almarhum tuh udah nggak ada 3 tahun bang. Dia nggak ada dari 2018. Sekarang gue nggak bisa nemenin lo, gue nggak bisa jagain lo pinter-pinter bawa badan. Tadi gitu bang. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang. Ada di sini bang. Hadir bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Farhan lagi, Bang. Makasih banyak Bang ya, udah jauh-jauh lagi datang dari daerah Bogor, Provinsi Jawa Barat nih Bang. Jawa Barat bang. Ke daerah Makassar nih Bang. Kita Makassar nih Bang. Oke Bang, gimana kabarnya? Udah lama kita nggak ketemu lagi Bang ya. Alhamdulillah. Kabar baik Bang ya. Dan spill sedikit, pas setelah habis podcast itu Bang ya, Bang Farhan ketemuan dengan Mas Oji tuh. Iya kan? Benar, Mas Oji. Dan teman-teman semua yang sepakat nih, misalkan saya, Bang Farhan dan juga Mas Oji naik gunung nih, silakan komentar di bawah Mas ya. Iya, boleh. Misalkan tembus kiranya 500 komentar yang yuk lanjut gitu kan. Insya Allah kita akan laksanakan Bang ya. Gas ya bang. Gas terus, oke. Dan pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini, Bang Farhan akan menceritakan di gunung mana nih Bang? Gunung Gede Pangrango bang. Gunung Gede Pangrango melalui jalur Putri. Putri, dan tahun berapa kalau boleh tahu tuh? Itu tahun kemarin bang, abis Lebaran. 2021 Iya, berarti? abis Lebaran banget. Berarti hampir mau setahun Bang ya? Hampir mau setahun yang Dan mengalami kejadian apa saat itu Bang? Wah, bang agak sedih ya. Iya. Gue naik sama almarhum kawan gue yang emang udah nggak ada 3 tahun yang lalu. Oke, ya kurang lebihnya seperti itu Bang ya. Dan teman-teman semua diingetin sekali lagi, Bang Farhan juga punya YouTube channel yaitu Raden Surur Bang ya. Untuk teman-teman semua yang suka dengan pendakian, di situ ada pendakian Bang Farhan, dan nggak lama itu ada konten solo hiking di Gunung Salak. Baru aja Bang ya, sekitar 2 minggu atau 1 minggu yang lalu dah. Iya, itu keren banget, malam-malam lagi. Yang suka konten dengan wisata religi, silakan langsung juga datang ke YouTube-nya Bang Farhan, dan link ada di bawah video kali ini. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Ya jadi waktu itu tahun kemarin itu gue baru bawa anak-anak baru turun dari Slamet tuh bang, sekitar 26 orang. Nah selepas turun dari Slamet itu emang ada sedikit masalah lah di pribadian gue gitu. Nah mulai dari situ pikiran gue udah mulai kacau dah tuh bang, goyang. Dan di situ gue ngerasa gue bingung nih, masalah gue mau cerita ke siapa. Semenjak gue punya kawan, gue punya sahabat nggak ada, gunung jadi satu-satunya tempat gue untuk bersandar lah bang. Nah selepas itu seminggu apa 2 minggu kemudian tuh gue sempat ada panggilan podcast juga tuh bang di Bunda Feni. Nah nggak lama dari Bunda Feni, pas hari Sabtu tuh, dari malam Sabtu tuh gue sama anak-anak udah pada kumpul di Secret Rompas tuh bang. Kumpul di Secret Rompas, tiba-tiba pikiran gue udah keinget lagi sama masalah gue lah bang. Emang gue keinget banget sama sosok
almarhum yang selalu ada di saat apapun keadaan gue gitu bang. Nah akhirnya gue putusin hari Sabtunya itu gue udah ngadat-ngadat tuh bang. Adik-adik gue pada tahu dah, gue udah tahu gue keadaan gue lagi nggak benar. Akhirnya gue mau naik aja lah teh. Akhirnya gue prepare naik gue bang ke Gede Via Putri seperti biasa Solo. Naik itu gue ba'da maghrib, berangkat dari Sekret itu sekitar jam 3:30 bang. 3:30 gue naik ke Gede Via Putri, kalau nggak salah waktu itu masih ditutup apa gimana ya, pokoknya sepi sih bang. Nah dari situ udah biasalah simaksi, regi segala macem, gue jalan bang. Nah pas gue jalan, ya biasalah udah bukannya menyombongkan, maksudnya udah tahu jalur gitu ya, udah paham keadaan di sini juga. Gue jalan bang, gue jalan sampai di Gapura Simaksi ya biasa aja, terus jalan sampai yang tempat sampah yang baru turun itu loh bang. Nah di situ gue udah keinget terus bang sama sosok almarhum sahabat gue udah keinget terus sampai akhirnya begitu sampai di Gapura Gede Pangrango tuh bang. Nah di situ ada 3 pendaki tuh bang, ada 3 pendaki, dia mau turun. Nah gue mau naik, bang naik, iya. Solo, iya katanya sambil ketawa. Sini bang istirahat dulu ngopi. Nah nggak lama ngopi ngobrol-ngobrol, turun dah tuh 3. Nah gue sisa sendiri kan bang, gue sisa sendiri. Akhirnya ya di situ gue mikir, coba ada lule gitu kan, dalam hati gitu ngomong, coba ada lule. Buset dah asik banget nih, gue ngerasa nggak punya beban, kata gue gitu bang. Nah begitu gue mau ambil puntung rokok, tiba-tiba tepukan sahabat gue yang nggak bisa gue lupain lah, itu tepukan dari kecil gue sama dia bang. Pak, gue nengok dong ke belakang. Pas gue nengok ke belakang, almarhum bang. Gue nggak tahu gue itu keadaan kayak gimana, gue peluk bang. Gue peluk almarhum. Bentar bang. Gue peluk almarhum, gue tanya dong, lu kemana aja le? Gue kangen sama lu kan. Gue bebe aja, lu pinter-pinter bawa badan di sini katanya. Iya le, lu sombong banget gak pernah ke rumah gua. Rumah gua ambruk no katanya. Yang kagak bahaya lu. Tapi keadaan gue di situ, gue ngerasa kayak nyata gitu bang, kayak dia tuh emang ada gitu. Yang bener lu, kata gue gitu kan. Terus kata dia, ya lu makannya jangan sibuk mulu katanya, mampirlah ke rumah gue. Akhirnya gue naik berdua tuh bang sama sosok almarhum. Gue naik berdua dari pos 1 di pertengahan, kayak kawan lama yang udah lama nggak ketemu gitu bang. Gue bercanda, bahkan sampai ngelihat sesuatu pun malah jadi candaan buat gue gitu bang. Le, lihat no le, di atas pohon ada apaan? Gue mah udah bosen, kata dia begitu. Lu mah jangan kagak-kagak baik apa le, biasa kita bercanda gitu kan bang. Kagak-kagak baik apa le. Ini sampai gue ketemu anak kecil, palanya ada 2 tuh bang. Itu nyamperin ke gua, kata teman gua, udah sono mau ngapain sih kesini, ganggu aja. Jalan tuh gua nikmatin banget itu perjalanan. Nah begitu sampai di pos 2, dulu le, bentar dulu, nyebat dulu rokok nih. Jadi gua ngerasa kayak gua ngobrol sama orang gitu bang. Rokok nih, ya udah gua mah nemenin lu aja katanya. Tiba-tiba ada lagi yang turun nih bang. Bang, sendirian aja, berdua dia sama cewek. Enggak sendiri. Wah aneh nih orang, cabut kata yang ceweknya ngomong gitu, aneh nih orang, cabut. Gue cuek aja kan bang ya. Gue cuek aja, gue lanjut jalan dah tuh akhirnya. Lanjut pelan. Pas begitu mau sampai di pertengahan dari pos 2 ke pos 3, gue berhenti dulu tuh di pinggiran akar. Tuh tiba-tiba ada suara puk, tapakan kaki tuh bang. Gue diem, le, tar dulu le, kata gue. Lu ngapain takut sih? Tadi gue nggak takut le, gue pengen tahu siapa. Kalau emang mau ngopi sini bareng sama kita, kata gue ngomong gitu bang. Puk, tapi nggak ada yang naik, nggak ada yang turun bang. Gue juga nggak ngeliat ada headlight. Udah le, biarin dulu le, mungkin orang sini mau ngajak ngobrol apa ngajak gimana gitu. Begitu lanjut perjalanan 3 langkah ke depan le, gue nengok nggak ada bang, sosok almarhum. Gue berhenti lagi di pinggiran. Le,
dalam hati ngomong, "Lek, lu kalau emang ada lu nggak usah pergi-pergian kayak gitu, gue butuh lu gitu, gue butuh sosok lu, gue pengen cerita, gue punya masalah, nggak ada tempat buat wadah gue cerita," gue bilang, "selain lu yang bener-bener lu tahu buruknya gue, lu tahu semua tentang gue jalan dah," kata gue jalan aja dah terus. Begitu sampai di pos 3, kan ada warung itu ya bang ya, agak shelter gitu kan, tapi tutup keadaan bang. Itu sampai di pos 3 gue sekitar jam setengah 10 sampai jam setengah 10 malam tuh bang. Ngerokok lagi sebatang. Terus tiba-tiba di trek itu dia udah begini, "Ayo cepetan." Gue jalan, "Lek, lu jangan dalam hati tuh udah ngomong bang, "Lek, lu jangan dibercandain kayak gini, Lek. Ah, yang bener lu," kata dia. "Gue nggak bercanda, orang gue tahu lu ngapain aja juga," katanya. Gue masih diem tuh di situ bang. Gue jalan lagi. Nah tiba-tiba dari depan gue ada cahaya lagi bang. Gue pikir pertama tuh cahaya headlamp kan, senter begini, ngepas kena muka gue bang. Makanya gue rada silau begitu kan. Begitu ngepas kena muka gue nengok nggak ada lagi bang, almarhum. Tapi suaranya tuh di kuping gue ada bang. "Udah jalan terus." "Lek, lu mana sih Lek, gue butuh lu Lek," kata saya gitu bang. Lanjut terus sampai di pos 4, nggak ada kendala dah tuh bang, cuman pikiran gue udah kemana-mana bang. Begitu sampai di pos 4, gue ngomong lagi dalam hati, "Lek, gue kesini nggak mau ke puncak Lek," gue bilang. "Tujuan utama gue mau ke Petilasan di puncak Gumuruh. Emang niat gue mau jaroh juga kan, biar tenang hati gitu bang." Nggak ketemu lagi bang sama almarhum sampai pos 4. Bayangan begitu mau masuk ke trek Surken kan lurus tuh bang. Nah sampai nih suaranya tuh, "Lu yang kagak-kagak bae Lek, gue dikagetin mulu," kata saya ngomong gitu bang. Gue dikagetin mulu sampai 3 kali tuh gue ngomong gitu bang. Udah jalan itu nyampe Surken sekitar jam 2-an bang, setengah 2. Gue jalan lagi gitu sampai depan Surken kan masih banyak warung tuh bang. Gue duduk depan situ. Nah ibu-ibu warung ini ngelihat gue ngobrol, tapi nggak ngelihat ada orang. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ibu-ibu warung itu nyamperin bang. "Mas," ngomong "Mas apa Kang" gitu, gue lupa bang. "Kang, pikirannya jangan kosong, ngobrol sama siapa, udah nggak usah buka tenda, istirahat aja di warung ibu." "Ya bu." Ibu itu pergi, gue nengok nggak ada, dan di situ gue baru keinget bang, astagfirullahaladzim, gue baru sadar gitu. Istighfar gue di situ, astagfirullahaladzim, almarhum tuh udah nggak ada 3 tahun bang, dia nggak ada dari 2018. Gue bener-bener ngerasa kehilangan sosok banget gitu bang. Kayak gue apa-apa biasa cerita ke dia, apa-apa ngomong hal apapun lah gitu ke dia. Dan emang di Gunung Gede itu gue pernah naik sama dia, cuman sampai pos 1 dia udah ngap. Udah ngap gue nangis tuh bang di situ. Gue sungkem sama ibu-ibu warung itu, salim, "Bu, boleh beli air putihnya?" Padahal gue ada air putih, cuman buat nyari alasan aja tuh bang. Gue tanya, "Bu, tadi ngeliat saya ngobrol Bu?" "Iya, Kangnya ngobrol. Jangan pikiran kosong di sini." "Naik sama siapa?" "Saya sendiri Bu." Astagfirullahaladzim, kata ibu-ibunya gitu. "Ya udah istirahat di warung ibu aja." Tapi gue tetap nggak mau bang. Gue tetap nggak mau. Akhirnya gue tetap maksa, udahlah gue jalan aja ke barat kek, kata gue gitu kan, biar ke puncak Gumuruhnya nggak terlalu jauh. Begitu gue jalan di depan, lewatin masuk ke dalam Surken, kan Surken lebar bang ya, lebar. Begitu gue jalan, tuh ada suara lonceng bang, teng 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 teng. Headlamp gue redupin sengaja, gue matiin. Gue jalan sore tuh bang, kayak maksudnya penglihatan gue sore ya, itu posisi padahal masih malam tuh. Kanan kiri gue tuh udah dikawal kayak prajurit gitu lah bang. Tuh jadi gue mau lewat tuh pada di kanan kiri gitu bang. Gue jalan tuh diliatin gue kayak orang asing bang. Jalan, nggak lama ada suara tapak kuda, pak, gimana sih kalau
delman gitu, Retak-retak kretek gitu kretek ya. kretek 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 dari belakang gua nengok begini, kosong tuh isinya bang. Tiba-tiba ada satu, Den silahkan, ngomong gitu. Gua nggak hirauin, gua nggak ikutin, gua jalan terus bang. Sampai tiba-tiba pas di tengah surken, gua nyalain lagi tuh headlamp gua. Headlamp gua kan pakai yang headlamp puter itu bang, yang center gitu. Begitu headlamp gua nyalain, tek pelan-pelan tuh, balik lagi ke gelap bang. Gua buka tenda di situ. Gua mau tenangin pikiran gua dulu. Gua bilang itu mau jam 3 atau setengah 4 itu bang. Gua ngerasa jalan juga agak lama. Gua buka tenda itu. Di dalam tuh gua nggak mikirin perut gua belum makan dari pagi apa gimana. Tapi di dalam tuh yang gua pikirin satu, gua kangen almarhum bang. Dan gua pengen gitu ketemu sama almarhum lagi. Karena gua belum sempet cerita kan saat itu. Dan masih teka-teki. Di situ gua masih teka-teki tuh saat masih di Gede. Dia bilang rumah gua runtuh. Lu sombong banget nggak pernah mampir ke rumah gua. Tiba-tiba yang di sebelum-sebelumnya lah datang. Den, tenangin pikirannya, ngomong gitu. Yayang, sambil jawab celetus gitu gua jawab bang. Yayang, mau istirahat, besok mau petilasan. Saya ngomong gitu bang, dengan nada keletus gitu. Kira kalau saya tidur, saya nggak sholat subuh nih. Tahan dulu deh. Sampai azan subuh kelar, saya sholat subuh, saya baru tidur tuh bang, tidur. Bangun tuh jam 8, setengah 9. Setengah 9, saya masak telur doang, bawa daypack, langsung berangkat ke Puncak Bumuru. Jalan sendiri di Puncak Bumuru, begitu sampai di Puncak Bumuru, sempat baca Maulid Sintuduror dulu bang di sana, baca Maulid Sintuduror. Ya kepetilasan itulah, nikmatin suasana gitu sampai jam 12 baru sholat, sempet sholat zuhur di sana dulu bang, sholat zuhur di sana, baru turun lagi itu bang. Pas turun lagi sampai tenda, ngerapi-rapihin packing lagi kan bang tenda. Nah tiba-tiba gelang gue punya gelang samaan bang, nggak gue bawa ya. Gue punya gelang samaan sama almarhum. Nah itu gelang dari semenjak almarhum nggak ada, gue nggak pernah tahu ada di mana bang. Tapi gelang itu di tenda bang ada. Gelang couple gue sama almarhum ada di tenda. Gue diem kan. Le, lu yang kagak-kagak baik dah. Biasa ngobrol kan dia tuh ngomongnya gitu mulu, yang kagak-kagak baik. Le, lu kalau emang ada, jangan begitu mainnya. Sini. Tuh. Lu biasanya juga apa-apa kan ngadunya ke gua. Dia emang sebelum habis sesudah dia meninggal ini emang suka datang. Bahkan kalau Bang Umang mau lihat ada foto saya lagi kumpul, cuman nggak ada dia, posisi dia udah nggak ada. Itu dia nongol jelas bang, ada saya fotonya bang. Jelas banget. Nanti nongol. ditongolin aja mas ya. Udah le, biasa juga apa-apa. Sampai waktu baru meninggal tuh semua serentak mimpi teman-temannya termasuk saya sama pakai baju yang sama semua yang dekat-dekat sama dia, terutama saya gitu. Nah sampai lagi di saung itu teman saya bilang, udah jangan ngomongin almarhum, kata saya gitu, udah biarin aja. Terus tiba-tiba angin bang, ya angin. Nah nggak lama teman saya yang tidur ngelindur, udah apa lah minjem pahanya bentar, kata dia gitu. Itu posisi di saung bang, itu lagi bulan puasa mau begadangin sahur kan. Yon istighfar kata saya gitu, kata gue gitu kan bang. Akhirnya pas sampai di tenda gue, wah udah ada tanda nih. Dan emang teman-teman tuh tahu dia tuh bercanda ke gue, menurut teman-teman tuh kelewatan bang. Udah nggak ada pun kadang gue tidur suka ngomong, udah apa le geseran. Padahal emang gue ngerasa gimana sih bang kalau kita tidur sama teman-teman kadang kaki naik. Betul. Itu lagi sama anak-anak, udah apa le geseran. Ini teman yang belum tidur tuh ngomong, wih istighfar lu, panci orang ada TK. Saya tuh selalu jawab kayak gitu bang, karena emang teman-teman saya pun tahu, maksudnya ya ada sedikit kelebihan gitu bang. Kira saya packing, gue packing, beres, turun dengan muka lesu bang. Turun dengan muka lesu, gue bilang gue kangen sama almarhum. Dulu dia yang benar-benar selalu
ngejagain gua. Apa sih gitu yang nggak pernah ditolong soal gua gitu. Dia tahu semua. Sampai waktu 2016 gua kesasar ke Cirebon, dia yang benar-benar saksi hidupnya. Sampai jam 1:30 malam gue bilang nggak bisa pulang di Lewiliang, dari Cilebut ke Lewiliang 2 jam bang. Dia doang yang nyamperin gue bang, udah lu diem di situ, datang sambil hujan-hujanan. Bener-bener gue ngerasa kehilangan banget lah gitu bang. Dan di keadaan gue terpuruk tuh biasanya selalu ada dia gitu. Itu bener-bener saat itu gue ngerasa lagi di titik terendah hidup gue lah bang, masalah itu. Biasanya di balik itu sebelum-sebelumnya gue ngerasa seperti itu, ya ada dia gitu. Aman bang. Ntar lu, bang. Nah dari situ gue turun kan bang, gue turun ngikutin ritme kaki dah bang. Kaki gue udah nggak biasa lah, gue biasa naik tektok lari-larian apa nih, lemas banget itu bang, keadaan gue lemas banget. Kayak gue kangen banget le sama lu, gue dalam hati gue ngomong gitu bang. Gue kangen banget le sama lu, gue pengen tuh, apa sih gitu. Bener-bener gue ngerasa bener-bener sakitnya, bener-bener kehilangan seorang sahabat gitu bang. Sampai gue nggak sadar, gue turun tuh jam 2:30, sampai bawah tuh gue jam 9 malam bang. Saking gue bener-bener nikmatin perjalanan gue turun pelan-pelan sampai di pos 4 Bayangan itu, sampai ada sosok kayak gondoro gitu bang, badannya gede nutupin trek begini. Gue cuman bilang sambil ada kletus, gak usah ganggu-ganggu gue lu. Cuman bilang begitu bang, gak usah ganggu-ganggu gue. Lu ganggu-ganggu gue, lu urusan sama yang jagain gue. Sampai saking kesalnya gue ngomong gitu bang. Gue turun, nah begitu sampai di base camp, gue tidur bang. Udahlah kata gue, balik subuh aja lah, tanggung. Gue tidur terus di situ tuh mimpi lagi kayak biasa bang, kayak biasa ngobrol bercanda. Udahlah kawan, dia biasa ngomong, udahlah kawan, hidup nggak selebar daun kelor, bahasa dia banget tuh, selebar daun kelor. Udah jangan pernah dipikirin, apaan sih masa lalu bebannya sampai segitunya gitu. Lu pernah ngelewatin hal yang lebih dari ini. Lu pernah terjatuh, lu pernah keadaan paling bawah, lu pernah jadi orang yang dianggap paling hina. Gue yang selalu ada buat lu. Sekarang gue nggak bisa nemenin lu, gue nggak bisa jagain lu pinter-pinter bawa badan. Tadi gitu bang. Gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi bang. Ada di sini bang. Hadir bang. Hadir bang. Oke, mau ditutup aja bang. Enggak, tes sebentar. Balik le. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah tuh bang, akhirnya selepas dari situ gue bangun pagi, gue pulang ke rumah bang. Gue pulang ke rumah, itu gue pulang ke rumah, pulang kerja, gue langsung kabarin ke temen gue juga, Pak Tek, bawa pacul Tek, mau kemana, ikut gue. Dan ternyata bener bang, itu gue mau sore, gue ke makom almarhum, itu kuburannya ambles bang. Kuburannya ambles. Gue juga ada video lah, gue lagi ngerapin itu makom bang. Itu batu nisannya gue angkat dulu. Iya. Kuburannya kan ambles, sampai gue ngambil tanah di sebelah tuh buat ngeratain kuburan lagi. Itu ambles kurang lebih sampai sedengkul bang. Gue bilang, set piling lu kencang banget wih, kata di kampungan dipanggil wih bang. Ya Tek, udah nggak usah banyak tanya, buru rapihin kata gue gitu bang. Gue ngerapihin tuh kuburan almarhum, batu nisan gue angkat, tuh gue ini pelan-pelan Tek, nginjeknya takut dia nginjek ngambles ke dalam.
Nah, jadi kan posisinya emang miring begini bang, makomnya tuh miring. Udah rapiin, ratain aja. Udah itu kuburan siapa? Udah biarin kata dia gitu. Jangan, lu tetap hargain, dia juga kan di sini buat istirahat. Karena udah gua ratain. Dan ciri khas gua tuh satu bang, karena kan sebutan dia ini Tangle, selalu tersenyum. Nah, ciri khas terkenalnya gitulah. Jadi di makomnya tuh di tengah-tengah pakai batu kapur putih, ada mata dua sama emot senyum bang. Itu yang bikin gua anak-anak sama gua gitu. Jadi ciri khas lah gitu. Tangle terus tersenyum. Jadi yang mungkin kita pada sedih tapi nggak pengen dia sedih gitu. Karena setiap dia yang hadir mimpi gua apa tuh itu untuk yang kesekian kali bang. Sebelumnya pernah mimpi juga kuburannya lagi kurang beres juga. Karena kan keluarganya ini almarhum bapaknya sama uminya juga jarang nengok adik-adiknya. Ada yang di Aceh, kakaknya di Kalimantan. Jadi dia benar-benar kalau nggak punya teman kayak nggak merasa punya keluarga gitu bang. Jadi orang tuanya jarang pulang, ada di Jakarta. Kadang sampai kalau dia ngontek 102 kata dia bahasa ini kan. 102 bahasa kata dia mau bahasa polisi. Cuman anak-anak udah pada tahu. 102 posisi gitu kan. 102 home, jawabnya rumah. Sini ke rumah. Kalau biasa tuh masih ada sini ke rumah. Ya le, kemek belum lu? Makan belum gitu. Paham lah katanya. Datang bawa makanan. Itu benar-benar kayak keluarga bang. Kadang anak-anak pada tidur situ seminggu, sebulan udah ngambrek aja lah gitu. Makanya benar-benar kehilangan banget. Itu bener bang. Gitu pulang kuburannya ambles. Sampai ngerapiin pun saya sama teman saya Patek yang ngerapiin kuburan itu. Dia sempat bingung, ngapain bawa pacul kuburan? Emang ada yang meninggal kata dia gitu. Udah ikut aja. Sampai sono bener kuburannya ambles. Piling lu kencang dari dulu nggak berubah-berubah kata dia. Udah kelar rapihin. Begitu keluar dari makom, tepakan dia ke rekan-rekan kawan-kawannya biasa. Pak. Udah kan ngerasa, iya. Udah bilang makasih. Itu bang, itu sosok benar-benar sahabat gue banget lah. Padahal dia waktu itu pernah ikut gue ke Gede sampai pos 1. Udah maaf gue, mendingan nonton bola tahuan kata dia begitu. Nggak taunya dipertemukan langsungnya lagi itu di situ bang. Itu setelah beberapa tahun tuh gue nggak pernah ketemu lagi bang. Dia nggak pernah hadir lagi di mimpi gue. Terus tiba-tiba di keadaan gue terpuruk, gue naik. Gue baru sadar itu bang, begitu disuruhkan ibu-ibu bilang. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Farhan ketika melakukan pendakian ke Gunung Gede melalui jalur putih pada tahun 2021 Bang ya. Iya. Saat itu setelah momen Idul Fitri. Nah, memang dalam biasanya Q&A gue akan mengulas tuntas terkait apa yang dialami Bang Farhan, tapi kali ini gue nggak mau menanyakan soal almarhum Bang. Yang pasti udah terjawab sudah Bang ya, bahwasannya yang dimaksud dengan rumahnya runtuh itu adalah makomnya ambles. Makomnya ambles dan lumayan dalam Bang ya. Sedengkul dan kondisinya itu miring. Nah memang selain itu sekali lagi gue nggak mau ngebahas almarhum karena takutnya gitu Bang ya, itu tuh privasi almarhum dan takutnya gimana kita bahas aja yang memang saat di Surya Kencana Bang. Bahwasanya saat itu kan sekitar jam 2-an lah ya sampai Surya Kencana. Itu ada teman-teman semua kalau Gede lewat Putri sebelah kanan tuh ada warung tuh mau surken. Itu gue juga ada yang ibu-ibu, ada biasanya ibu-ibu juga ada yang bapak, biasanya ramah banget setiap dia, menurut gue dia kayak orang bisa juga, dia ramah kalau kita sopan. Betul. Gitu. Kalau kita nggak sopan emang beliau itu agak judes gitu kan. Di situ Bang Farhan kan melewati mau ke arah alun-alun barat Bang ya, dan tiba-tiba tuh seperti sore kondisinya. Itu begitu gue mati headlamp Bang, headlamp gue puter kan gelap tuh. Iya. Jalan selangkah kayak kita kalau di puncak summit gimana sih Bang, baru nongol gitu.
kayak matahari terbit, Iya. kayak orange gitu Nah, Bang ya. baru nongol gitu Bang. Dan itu kan sebelum itu kan ada suara lonceng 3 kali tuh Bang. Iya. Ting, ting. Terus kayak seakan-akan kayak prajurit rapi dan ada satu kuda Bang. Dan gak ada yang ngendarain. Yang ngendarain ada Bang. Ada. Di sampingnya. Jadi model kayak delman tapi ketutup rapet, itu kudanya warna putih Bang. Ketutup Berarti rapet. kayak kereta kencana. Nah, kayak kereta kencana. Oh, kirain gue itu cuma kuda tok gitu Bang. Enggak Bang. Kirain gue ternyata di belakang kuda itu seperti ada gerbong layaknya kereta kencana gitu Nah, Bang ya. itu. Dan tertutup rapat, biasanya kan dari pohon-pohon jati itu kayu ya, dan ada kayak hordeng-hordeng gitu tuh. Ada hordeng-hordengnya juga. Oh, dan itu Bang Itu Farhan yang ngendarainnya silakan Den, sambil gimana sih, sopan banget gitu Bang, silakan Iya. Den. Boy rawin, nggak ngomong nggak apa. cewek cowok Cowok. cowok. Bang Farhan ngeliat ke dalam tuh ada berapa orang? Di dalam ada 1 orang Bang. 1 orang. Dan saat itu Bang Farhan menghiraukan itu kereta kencana kemana Bang? Ngikutin di belakang Bang. Ngikutin belakang. Ketika Bang Farhan jalan itu kan malam lagi ya. Iya. Itu tetap ngikutin nih. Suaranya atau? Suaranya pas gua matiin, pas gua nyalain headlamp lagi, terus jalan lagi, gelap lagi kan Bang. Nah, gelap lagi. Itu suaranya aja masih nempelin di belakang Bang. Ketak, ketak, ketak. Dan saat mendirikan sebuah tenda di Surya Kencana, Bang Farhan nggak tahu pikirannya kemana Bang ya. Nggak tahu Bang. Yang pasti ya mengingat tentang almarhum itu dan teman-teman semua, memang selain puncak Gunung Gede juga ada dengan puncak Gemuruh ya Bang ya. Iya. Di seberangnya Gunung Gede Gunung tuh. Gede. Biasanya kalau kita baru keluar ada sebelah kiri tuh udah ada jalan tuh. Tapi di situ ada bacanya Dilarang dilarang masuk. Iya. masuk. Kecuali. Nah, yang berziarah. Makanya jangan heran ketika naik Gunung Gede ada seperti santri-santri. Banyak kan kok lewatnya ke sana-sana gitu kan. Emang tuh ada jalan, itu ada jalan tapi khusus untuk berziarah ke makom Petilasan. seperti itu. Petilasan Bang ya jatuhnya Bang ya. Dan entah itu petilasan siapa, yang petilasan kan bukan berarti jasadnya situ Bang ya, tapi beliau pernah ke situ. Pernah Nah, situ, kayak tempatnya. gitu, tempatnya. Dan ini Bang, memang masalah gelang Bang. Gue pengen, sebenarnya gue nggak mau detailin almarhum, tapi kan nih gelangnya Bang ya. Nggak apa-apa Bang. Itu gelangnya itu sekitar berapa tahun Bang? Kapelan nama almarhum itu? Dari 2012. Dari zaman make gesper reggae Bang. Oh, merah kuning hijau. Iya. Oh. Zamanan Taman Topi dulu. Dari Taman zamanan Topi Bogor, yang reggae tapi gitu. Dia kan, jadi saya mah kan dulu kan di pesantren Bang. Jadi doi mah gesper lu bagus, copot, asik begitu. Pakai dah tuh Le, gua gak boleh pakai gesper kayak gitu. Akhirnya dia beli gelang yang kayak model rotan gitu Bang. Oh, coklat-coklat Nah, gitu ya? Iya, dia bilang pakai tuh, kata dia, biar tahu kalau lu tuh gua lu, lu gua gitu. Maksudnya ketika di lu ya ada gua, Iya. dan ketika di gua ya ada lu. Saling support dan mengisi Bang ya. Wah, konco parah Berarti tuh Bang. sohib, di atas sohib ada gak sih Bang? Sahabat ada gak Ya, sih? itu di atasnya lah. Di atasnya ya, pokoknya. kalau Iya. sekedar sahabat ya belum tentu di saat kondisi terpuruk atau apapun itu dia selalu hadir. Nggak maksudnya nggak segampang itu sahabat kan. Iya. Sebenarnya apa ya, bingung juga dia. Sebenarnya gue nggak pernah merasakan seperti itu, dibilang lo sahabat gue, lo lebih Iya. kan gitu kan. Gue susah mendeskripsikan kata sahabat ada gak sih yang pantas gitu untuk julukan itu gitu kan. Saudara mungkin kan, Nah, bisa jadi. gitu kan Bang. Saudara tanpa sedara. Nah itu dan memang mohon maaf tadi teman-teman semua ya, ada sedikit apa namanya ya almarhum Bang ya, Rindu kali Bang. rindu kali ya kita doakan saja semoga almarhum memang tenang di sana Bang ya. Amin ya Allah. Dan memang teman-teman semua nggak tahu kenapa dari cerita Bang Fan dari pertama dan klimaksnya sekarang itu gue sampai berlinang air mata, karena memang gue ada juga yang memang pendakian bersama almarhum ketika di Gunung Lawu, tapi gue nggak mau menceritakan karena memang keluarganya tidak mengizinkan. Jadi apa yang dialami Bang Farhan seperti yang apa gue rasakan, maksudnya apa sih ya namanya ya, Sinkron. sinkron dan bener
orang yang rindu, kangen, apapun itu gitu kan. Emang seketika seakan-akan dia hadir, entah itu halusinasi kita atau emang dia ada gitu. Itu kadang nanti sepil lawu nih jangan. Karena memang teman-teman semua pihak dari keluarga juga nggak mengizinkan karena memang bersangkutan dengan keluarga almarhum itu. Jadi gue tidak bisa menceritakan, dan kita balik lagi ke cerita Bang Farhan. Memang ya seperti itulah teman-teman semua, nggak hanya sebuah cerita, nggak hanya sebuah pengalaman Bang ya, tapi aduh gue udah bingung mau ngomong apa ya. Aduh. Ya memang segitu aja dulu Bang ya pada video ini, karena memang untuk gue akan mengulik sosok Tali almarhum juga ya kurang takutnya gitu kan. Almarhumnya sudah nggak ada terus kita ungkit. Yang pasti sosok Tali almarhum sangatlah berperan penting dalam kehidupannya Mas Farhan Bang ya. Parah Bang. Dan ya kerinduan memang tidak bisa dibayarkan dengan apapun itu. Ketika kita tadi saudara tapi tidak sedara, memang seakan-akan melekat dengan sendirinya, dan seiringnya berjalan waktu itu nggak bisa kita pisahkan. Ya, Bang. Oke Bang Farhan, terima kasih banyak Bang ya sekali lagi udah mau datang lagi nih Bang untuk menceritakan pengalamannya. Dan seperti biasa Bang, sebelum ditutup nih Bang ceritanya, ada gak sih Bang pesan nih Bang dari pengalaman Bang Farhan ketika di Gunung Gede itu? Saya ambil ibroh hikmah pelajarannya sih Bang ya. Pesan saya sih buat rekan-rekan sekalian cuman satu gitu. Ketika ada satu hal yang ingin membuatmu menangis karena bersedih, percayalah bakal ada 1000 hal yang hadir untuk membuatmu bahagia. Ya, betul sekali. Sepakat. Dan ya aduh gue udah ngeblank banget karena gue terbawa situasi itu dan seakan-akan flashback di tahun 2016 saat Gunung Lawu. Ya seperti itulah ya Bang ya kurang lebihnya. Dan ingat teman-teman semua, habis nonton video ini nih ya, langsung mampir ke channelnya Bang Farhan, yaitu Raden Surur. Dan situ gue juga bukan salah satu, mungkin sering lihat konten Bang Farhan, terutama solo hiking di Gunung Salak saat itu tuh Bang ya. Dan itu tuh luar biasa tuh Bang ya. Luar biasa. Gue kalau tantang, lo solo hiking. Gak tau dah. Dan memang spill sedikit aja Bang. Spill sedikit itu sekitar berapa hari yang lalu sih? Kalau boleh tahu seminggu ya? Itu habis dari Bang Umang. Oh iya. Jadi tapi uploadnya agak lama sedikit ya. Agak lama karena kan saya sibuk kerja juga gitu Bang. Udah gitu juga kan saya mah gaptek gitu Bang. Kagak terlalu ngerti tahu tentang kayak gitu ya. Ngedit. Itu juga kan dukungan dari Bang Umang, dari Bang Badru, terus dari krunya Bunda Feni juga udah, teman-teman juga pada ngedukung, udah pengalaman banyak, coba jajal bikin YouTube gitu. Nah itu juga sebenarnya kan saya kalau solo hiking dari dulu tuh nggak pernah yang namanya vlog Bang, anti vlog gitulah. Biasanya jalan-jalan aja naik aja gitu. Maksudnya teman-teman saya, orang tua saya aja sampai ngomong begini, kalau kamu ngomong sama ibu mah bukannya mikir setan apa gimana dah, itu dimakan macan. Iya masih orang tua sih gitu, ke hewan. Iya, ibu saya sampai ngomong gitu. Betul. Makanya saya kalau naik kemana-mana nih nggak pernah Bang, paling pas sudah turun baru kasih kabar abis dari sini gitu, abis dari sini. Karena emang keras sih saya orangnya Bang, kalau udah pengen gue solo naik mau ngalamin hal apa ya udah gue nikmatin sendiri gitu ya kan. Nah jadi ada beberapa netizen juga tuh Bang yang nge-DM, kan sempat podcast di Bang Badru juga tuh yang masalah kejadian 2016, nggak percaya bahwasanya gue nih sering solo hiking. Di situ kan teman-teman juga adik-adik kelas tuh pada tunjukin aja Bang, kata dia. Katanya gitu, tunjukin aja Bang. Iya. Kan kalau orang mah cuma tahu dari apa yang dia lihat. Kalau anak-anak kan mereka merasakan lah gitu. Betul. Tunjukin aja Bang. Itu yang nganter ke base camp juga adik kelas saya Bang. Hati-hati Bang, iya. Ini depan itu ya? Iya. Ada tuh orang ya? Bang, bisa kagak kata dia? Bisa udah slow. Jadi udah kayak real, namanya biasa naik pede Bang. Ini galak ribet megang kamera. Biasa headlamp 1, headlamp 3 Bang. Biar kelihatan. Iya, biar kelihatan. Itu seru banget sih, seru banget. Nih linknya gue taruh di bawah video ya, selain YouTube Bang Farhan, itu ada solo hikingnya juga
gue taruh di bawah video ya. Oke, nanti misalkan teman-teman sekali lagi ya, misalkan teman-teman mau gue naik gunung bersama Bang Farhan dan juga Mas Oji nih, itu kan itu banyak juga Bang yang permintaan seperti itu. Insya Allah kita akan laksanakan, tapi komen dulu dan jangan lupa subscribe ke channelnya Bang Farhan yaitu Raden Surur. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak banget. Iya. Bang.